Pertama-tama harus disebut dulu perposan itu mewakili sebuah perkembangan zaman modern ya. Jadi sejak ada peradaban tulis, lalu juga kita lihat dalam sejarah dunia, orang semakin bergerak dalam jarak yang jauh dan itu membutuhkan pos. Kelihatannya perangko tetap ada, karena walaupun tidak digunakan umpamanya pengiriman surat udah mulai berkurang, tapi tetap karena perangko itu kan terbitnya dari zaman dulu. Orang masih memburu perangko-perangko lama itu untuk membuat satu cerita. Dahulu, surat menjadi media komunikasi utama bagi masyarakat. Surat yang dilengkapi dengan perangko memiliki cerita menarik untuk ditelisik. Perangko pernah memiliki peran penting bagi denyut nadi surat menyurat di tanah air. Lalu, bagaimana nasib perangko di era digital saat ini? Era digital komunikasi semakin mudah dan cepat. Jarang sekali terlihat sepucuk surat berperangko menghampiri rumah-rumah. Perangko sebagai tanda pelunasan porto atau biaya pos kini tak dilirik lagi. Seiring perkembangan zaman, perangko terancam punah dan semakin terlupakan. Lantas bagaimana cikal bakal perangko? Kegiatan pos atau surat menyurat telah dilakukan sejak zaman kerajaan di Nusantara. Namun, kala itu terbatas untuk kalangan elit yang diantar langsung oleh para utusan. Pada era VOC, sistem surat menyurat mulai berubah. Berkuasanya perusahaan dagang Belanda di Batavia kala itu ikut memonopoli kegiatan pos. Untuk kepentingan dagang, VOC menggunakan jasa pos dengan batas kota yang ditentukan. Sementara itu, pengiriman surat dan paket menggunakan kereta kuda dan kapal laut milik VOC. Uniknya, jasa pengantaran ke rumah-rumah belum dikenal saat itu, hingga surat dan paket hanya diletakkan di gedung penginapan kota. Warga yang merasa akan menerima surat atau paket harus rajin mengecek ke gedung tersebut. Dan momen inilah tonggak hadirnya pos modern di Nusantara. Mengulik kembali sejarah kejayaan pos pada zaman kolonial, saya bertemu sejarawan Andi Ahdian. Ia memaparkan bahwa kala itu VOC berperan penting dan mengatur semua kegiatan surat menyurat. Saya kira memang pertama-tama harus disebut dulu perposan itu mewakili sebuah perkembangan zaman modern ya. Jadi sejak ada peradaban tulis, lalu juga kita lihat dalam sejarah dunia, orang semakin bergerak dalam jarak yang jauh dan itu membutuhkan pos gitu ya. Orang mengirim pesan itu pasti sudah dari kebutuhan yang utama gitu ya, dalam metodenya atau bentuknya yang berbeda-beda. Nah, disinilah pos berperan. Kalau misalnya dikaitkan dengan VOC, perkembangan misalnya ketika orang-orang Eropa muncul, kita bisa melihat arti penting pelayaran ya, maritim. Pelayaran maritim menjadi satu bagian dari bagaimana konektivitas antar kota-kota itu terbentuk. Adalah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang pertama kali menginisiasi berdirinya kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1746. 4 tahun kemudian didirikan kantor pos di kota-kota lainnya. Sejak itulah, pos memiliki fungsi pelayanan publik. Masyarakat bisa menunggu surat dan paket di rumah. Kala itu, pengiriman surat wajib dibayar oleh si penerima. Pada awalnya, itu pada masa VOC kan, sistem pengantaran barang itu nanti orang yang menerima yang mendapat, yang harus bayar ya. Jadi belum ada cara pembayaran semacam model perangko di awal. Baru pada awal-awal memasuki akhir periode kolonial, ada semacam cap segel.
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels di Hindia Belanda, pos mengalami kemajuan. Daendels membangun Grote Posway atau Jalan Raya Pos yang terbentang dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur, sepanjang 1000 km. Pembangunan jalan ini berdampak pada kegiatan pos. Waktu tempuh dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang sebelumnya 40 hari dapat diselesaikan dalam 6 hari. Selain itu, Daendels membangun jalan raya pos sebagai upaya mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Secara teknologi yang paling penting di dalam proses pos ini selain lautan juga kita daratan itu pada awal abad 19 itu Daendels. Jadi kebutuhan memang untuk berkomunikasi secara cepat membuat Daendels menyusun jalan posway itu yang terkenal. Di situ kaitan pentingnya adalah posway itu bukan cuma sekedar komunikasi, tapi bagian dari strategi pertahanan militer. Komunikasi melalui surat menyurat semakin berkembang di dunia, termasuk di Hindia Belanda. Setelah terciptanya perangko sebagai bukti pembayaran, sejak 1 April 1864, pemerintah kolonial menerbitkan perangko pertama bergambar Raja Willem III dari Belanda. Mengulik sejarah kejayaan pos dan perangko masa kolonial, saya berkunjung ke Gedung Filateli Jakarta. Dahulu, gedung ini menjadi kantor pos pada masa Hindia Belanda. Ketua Pelaksana Harian Perkumpulan Filatelis Indonesia, Rahmat Asad, menjelaskan bagaimana sejarah perangko yang berlaku kala itu. Waktu tahun 1840, sebelum adanya perangko itu, kalau orang mengirim surat, yang membayar biaya pengirimannya itu adalah penerima surat. Tapi karena yang menerima surat itu suka keberatan, kadang-kadang ini dia mengakali. Jadi yang si mengirim itu sudah bikin kode-kode di sampulnya, sehingga yang menerima tahu baca sampulnya aja, oh udah pesannya gini, dia kembalikan surat itu. Sehingga dinas pos rugi. Sehingga ada seorang dari ahli, memang pegawai kerajaan Inggris, itu Sir Rowland Hill, itu mulai menciptakan namanya perangko, membuat satu perangko sebagai alat bayar untuk pengiriman. Sehingga kalau orang mau ngirim surat harus beli perangkonya dulu ditempel. Disitulah lahirnya perangko. Hingga saat dibukanya terusan Suez, mulai berkembang kapal uap untuk membuat kebutuhan jasa pos yang semakin krusial. Tahun 1877, Dinas Pos bergabung dengan Dinas Telegraf yang berstatus jawatan milik pemerintah Hindia Belanda dan terhubung dalam pengiriman surat dan barang secara internasional. Kita harus lihat konteksnya pada pembukaan terusan Suez 1860-1870-an. Migrasi orang Eropa ke Hindia Belanda semakin banyak, kebutuhan komunikasi surat menyurat semakin luas. Jadi saya kira di situ perangko melengkapi teknologi di mana pola komunikasi yang dilalui pos dan telegraf saat itu semakin berkembang. Kira-kira gitu konteks sosialnya. Awal abad ke-20, sistem pelayanan pos mengikuti arus perkembangan telegraf dan telepon. Namanya diubah menjadi Posttelegrafen Telefondienst. Lantas, bagaimana perkembangan pos dan perangko di Hindia Belanda kala itu? Tahun 1906, seiring mulai krusialnya kebutuhan telekomunikasi dengan telepon berdampak dengan keberlangsungan pos kala itu. Persis seperti pos digerus dengan kehadiran mesin faksimil dan surat elektronik saat ini. Namun, di tengah ancaman telepon, kegiatan pos di Hindia Belanda kala itu masih tetap berlangsung dan bertahan. Kalau cerita pos Indonesia ini tentunya kita akan cerita mengenai BUMN tertua di Indonesia. Tapi yang menarik adalah kantor pos ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi contohnya 1746 dia berdiri, kantor pos pertama kali. Kemudian pada tahun 1875 pada saat telegraf ada, maka telegraf menjadi salah satu layanan juga dari kantor pos. Maka di tahun 1875 itu menjadi pos dan telegraf.
Ya, masih eksisnya pos dan kegiatan surat pada masa itu, perangko yang dicetak oleh pemerintah Hindia Belanda mulai beragam. Seperti wajah para petinggi Belanda hingga lambang negara. Perangko era kolonial sudah mulai diminati sebagai koleksi oleh masyarakat Eropa kala itu. Karena sudah terbentuk organisasi pos, sehingga menimbulkan, karena gambarnya ini bagus-bagus, orang mulai tertarik mengumpulkan. Nah, jadi waktu itu masih gambar-gambar kepala negara, masih gambar lambang negara. Ya, akhirnya di Indonesia waktu itu juga masih beberapa penggemar pos, terutama orang Belanda, waktu tahun 1922 membuat satu perkumpulan penggemar perangko dan filateli. Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang, Jawa atas pos, telegraf dan telepon atau PTT diambil alih untuk keperluan strategis perang. Tak jarang, kantor pos menjadi markas tentara. Hingga pada 27 September 1945, jawatan PTT Republik Indonesia yang berpusat di Bandung akhirnya dapat direbut dari kekuasaan Jepang. Pada era kemerdekaan tahun 1945 itu terjadilah perebutan PTT, jabatan PTT yang kita peringati di bulan September sebagai hari postel. Jadi hari bakti postel di bulan September. Karena itu memang sejarahnya ada pada saat perebutan jabatan PTT dari Jepang oleh pemuda-pemudi Indonesia lah. Pada tahun 1945 hingga 1949, pos memiliki peran yang besar karena jasanya beberapa daerah mendapat informasi mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring banyaknya rakyat yang bisa baca dan tulis, kegiatan pos meningkat semakin pesat. Pos Indonesia memiliki jaringan infrastruktur terbesar di Nusantara, bahkan memiliki ribuan titik layanan hingga ke pelosok daerah. Pasca kemerdekaan, produksi perangko di Indonesia pun semakin meningkat. Perangko yang dibuat mulai beragam, tidak hanya bergambar pemimpin dan lambang negara saja. Flora fauna hingga pemandangan alam ikut menghiasi perangko. Keberadaan perangko kini sudah semakin menipis. Hadirnya teknologi canggih saat ini turut andil dalam menekan dominasi surat sebagai sarana penyampai pesan. Namun, pesona perangko tak pernah hilang di mata filatelis. Kelihatannya perangko tetap ada, karena walaupun tidak digunakan umpamanya pengiriman surat sudah mulai berkurang, tapi tetap karena perangko itu kan terbitnya dari zaman dulu. Orang masih memburu perangko-perangko lama itu untuk membuat satu cerita mengenai sejarah. Jadi tetap diburu. Ya, hobi yang sudah diminati sejak zaman Hindia Belanda ini masih eksis hingga kini. Saya menemui Lutfi Hasbullah Yusuf, seorang filatelis yang memiliki ribuan perangko dari berbagai penjuru. Ia menceritakan bagaimana awal mula tertarik mengoleksi benda pos tersebut. Karena saya dulu tinggal di Budi Tomo ya, dekat kantor pos. Jadi di situ saya sering main ke rumah teman yang betul anaknya satu sekolah di SD Gang Rinci namanya itu. Dan saya main, kadang-kadang ngejar layangan ke sana. Tiba-tiba saya lihat tuh kotak sampah gitu, itu ada perangko. Perangko itu perangko kotor gitu, kan udah namanya udah kotak sampah. Cuma saya suka tuh waktu itu kalau nggak salah gambar ikan ya. Kok ini bagus gitu, tapi saya ngambil karena kotor kan. Nah itu mulailah saya suka aja gitu, belum bicara beli gitu, karena waktu itu kan masih SD. Singkat cerita, lama-lama kan saya kasih uang jajan, tinggal saya bilang nih dalam hati, ini mau jajan atau mau beli perangko gitu. Jadi dilema tuh di situ kan. Udah, jadi saya beli terbatas aja, beli yang bekas namanya used. Jadi kalau yang min tuh yang belum belinya mahal kan. Lama-lama singkat cerita butuh proses. Begitu saya udah kerja, kan saya punya uang. Apa yang dulu saya nggak mau beli bisa kebeli karena ada duit. Sejak perangko diterbitkan dengan keelokan gambar yang beragam, bukan semata-mata untuk keindahan, melainkan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan
mengenai berbagai kepentingan masyarakat, pesan moral, dan sejarah. Perangko, benda kecil yang memiliki cerita dan bermakna. Saya belajar tuh perangko itu ada rohnya. Kalau sebenarnya ada rohnya, kita bisa tahu bahwa perangko itu ada sejarahnya. Karena perangko itu dibikin sama pemerintah, ada pesan yang disampaikan. Contoh waktu itu pernah SBY bikin hemat listrik, dia bikin perangkonya. Jadi bagaimana orang tuh dengan perangko itu bisa tahu kita harus hemat listrik. Terus ada juga tema kebudayaan. Jadi ada pesan yang disampaikan. Yang selama ini orang tahu tuh kalau perangko buat surat. Memang dasarnya buat surat. Tapi ternyata perangko itu nggak mudah kita bikin. Perangko memiliki nilai sejarah peradaban dunia dan sebagai identitas bangsa yang tak tergerus zaman. Lantas, bagaimana dengan keberadaannya kini? Jejak sejarah kejayaan pos dan perangko di Indonesia masih dapat ditemui di sudut kota Jakarta. Salah satunya di sebelah utara Museum Sejarah Jakarta. Bangunan yang berdiri pada masa Hindia Belanda ini dahulu memegang peran penting dalam hal informasi dan komunikasi. Dari kawasan Kota Tua, saya berkunjung ke Museum Perangko di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Terdapat tugu berbentuk bola dunia dengan seekor burung merpati bertengger membaca sepucuk surat sebagai lambang visi dan misi Pos Indonesia. Serta patung Hanuman yang dalam cerita pewayangan sebagai duta Dharma pembawa berita menjadi ciri khas bangunan tersebut. Kali ini saya ditemani Cadria Aditama, Kepala Museum Perangko, untuk berkeliling melihat ribuan koleksi perangko dan diorama yang menceritakan tentang aktivitas perjalanan penerbitan dan percetakan perangko di Indonesia. Di sini ada koleksi pertama kita, itu Raja William III, perangko pertama yang ada di Indonesia. Dulu masih zaman Hindia Belanda, tahun 1864. Itu yang pertama kali digunakan di zaman penjajahan Belanda di sini. Ada beberapa banyak cetakan pada saat itu, hingga akhirnya Belanda menyerahkan kekuasaannya ke Jepang. Jepang lah yang pegang Indonesia pada saat itu, dan perangkonya juga dicetak oleh Jepang di Indonesia. Di sini tahun 42 mulai dari Sumatera dia buat tema-tema pariwisata, tabungan pos, seperti itu. Dan setelah merdeka di tahun 45, di tahun depannya 1946, Indonesia percetakan perdana khusus untuk memperingati setengah tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kita masih punya koleksi aslinya juga. Cadria Aditama menambahkan, sejak diresmikannya museum ini tahun 1983 sebagai sarana edukasi yang mampu merefleksikan sejarah bangsa, keelokan budaya Indonesia. Koleksi perangko yang dipajang pun merupakan perangko asli. Kalau dari perangko yang kita pajang di setiap showcase itu, intinya dari awal berdiri, dari awal dibuka sampai sekarang itu tidak banyak beda, tidak jauh beda yang ditampilkan. Masih lebih banyak yang dulunya, karena itu yang pertama koleksi-koleksi lama dan barang-barang asli. Jadi yang ditampilkan di sini lebih banyak koleksi perangko yang asli. Perangko yang diproduksi dalam skala kecil masih menunjukkan eksistensinya. Pos Indonesia kini memiliki inovasi untuk menarik para generasi penerus bangsa mengenang kejayaan perangko. Sonang Sarapurba, Kepala Kantor Filateli Jakarta, menjelaskan perangko Prisma. Perangko yang dapat dicetak dengan menampilkan foto atau identitas diri bagi siapa saja yang ingin memilikinya. Jadi anak-anak muda itu sebenarnya nggak banyak tahu tentang filateli. Jadi memang kita butuh transformasi atau inovasi-inovasi. Contohnya yang sekarang dilakukan PT Pos sih dari segi perangko itu menciptakan perangko Prisma. Nah, perangko Prisma itu sebenarnya perangko identitas milik Anda, itu kepanjangannya. Artinya setiap orang bisa muncul di perangko.
Ya, walaupun memiliki desain unik, perangko Prisma merupakan perangko asli dan resmi yang dapat digunakan untuk pengiriman surat, kartu pos, dan kiriman pos lainnya. Perangko Prisma memenuhi semua aspek yang dibutuhkan sebuah perangko, yaitu tercantumnya nilai nominal, nama negara, hingga tahun penerbitan. Keberadaan perangko dan filateli mulai terancam punah. Tidak ada regenerasi membuat keberadaan filateli kian berkurang. Upaya menarik minat generasi muda terus dilakukan, seperti Perkumpulan Filatelis Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan nasional dan internasional. Di Indonesia, kita sudah 5 kali mengadakan pameran internasional. Kalau pameran nasional hampir tiap tahun. Kemudian pameran dunia juga kita sudah 3 kali. Terakhir di Bandung kita jadi tuan rumah pameran filateli dunia pada Agustus 2017. Dan sekarang ini, dalam tahun ini, dalam rangka 75 tahun Indonesia, kita mencalonkan diri menjadi tuan rumah pameran filateli tingkat dunia dan diterima untuk mengadakan pameran filateli di Jakarta ya pada tanggal 6 sampai 11 Agustus tahun 2020. Filateli bukan sekedar hobi semata. Filateli diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya dan melestarikan jejak perkembangan dunia. Tidak ada perangko yang diterbitkan tanpa latar belakang peristiwa. Melalui perangko bisa menjadi pengingat catatan sejarah bangsa. Meski jumlah produksi dikurangi dan dibatasi, namun perangko masih tetap menunjukkan eksistensinya.